Halo, selamat pagi. Pagi. Apa kabarnya nih? Baik, baik. Gimana? Ini menurut lo di 2020 ini gimana? Gimana apanya? Gimana suka dukanya ketika lo harus menghadapi kenyataan di 2020 dan menjadi angkatan 2020? Kalau dari sukanya nih ya. Ya. Sukanya itu enak nggak belajar daripada mendekati UNAS. Bayangin, H-3 UNAS itu terus paginya itu ada berita kalau UNAS dibatalkan. Mungkin nasib lo beruntung daripada gua. Gua udah terlanjur UNAS, tapi gue juga bersyukur sih. Dari situ gua berpikir dimana kita diajarkan untuk selalu bersyukur dan itu gimana ya, untuk selalu bisa ngehargain sesuatu meskipun hasilnya itu sedikit Gitu ya. di luar dugaan gitu kalau menurut gua. Iya. Dari dukanya tuh tadi gimana ya? Tali silaturahminya itu agak renggang gitu loh. Oh, biasanya gitu. kita bertemu kayak yang bahasa gaulnya ngopi-ngopi lah, nongkrong gitu kan. Oh, nongkrong. Lu juga anak tongkrongan nih. Resek. Ya kan nongkrong itu karena juga pandemi gini, jadi menghindari keramaian juga. Jadi ya susah buat untuk bertemu. Iya sih. Kayak gua kemarin lebaran juga nggak mudik, terus ya gimana ya, emang gitu. Pemerintah juga udah memperketat juga. Soalnya kita juga harus tahu lah, wabah ini juga cukup kuat dalam kategori dalam persebaran itu cepat banget. Bayangin sehari aja bisa naik 1.000 bahkan lebih. Bayangin aja. Bayangin doang. Jangan sampai kalian yang nonton kena juga. Nonton. Makanya tetap keep safety and physical distance. Iya. Tetap cuci tangan, gunakan hand sanitizer, jaga jarak, dan yang pasti semua itu kembali ke kalian semua. Kalau kalian bisa gimana caranya untuk menghindarin wabah itu, memutus tali persebaran, kalian juga bisa. Dan bukan berarti kita yang angkatan 20 bukan, ada yang bilang kalau angkatan 20 itu angkatan giveaway. Iya. Karena lulus dengan secara sepihak dan tiba-tiba gitu. Tiba-tiba langsung dia dapat rapot gitu. Ya, kalau gua enggak, gua masih berjuang. Yes, kayak lu merjuangin dia. Lu udah berjuang tapi ujung-ujungnya gitulah. Jadi ya udah, jadi lu harus tetap lapang dada. So easy man, hidup itu. Iya. Ketika lu bisa bersyukur itu nikmat banget meskipun hasilnya beda dengan apa yang lu impikan. Yang awalnya habis UNAS lu barbar, lu bisa kumpul-kumpul sama teman-teman, bisa ngopi, nongkrong, tapi nyatanya Enggak. nongkrong lu lewat sosial media. Iya, lewat Zoom gitu. Iya, lewat Zoom. Live IG gitu. Ya, apalagi kalau sekarang untuk mahasiswa baru nih, terutama yang harus pakai rapid test lah, terutama yang daerah domisili Surabaya, gua denger itu wajib rapid test. Ya wajib. Iya, wajib. Nah, untung kita masuk di suatu kampus yang beda. Sama gitu ya. Iya, sama. Kita juga satu kampus sama Yobi. Gua sama Yobi satu kampus maksudnya, gitu. Dan satu jurusan. Iya. Dan satu kantor. Gimana itu jadi satu gitu ya. Iya. Jadi lu itu bukan, hidup itu memang pilihan, tapi hidup itu bukan memilih. Iya. Dan hidup itu bukan untuk menjadi yang terpilih. Jadi gitulah kalau menurut gua. Jadi lu ada pandemi, ya udah is fine aja. Gak perlu lah terlalu mikirin ketika lu gimana nih, kok gak jadi UN lah, gak jadi kayak gini lah, di luar dugaan lah. Terus jadi maba online lah, disuruh bikin video, ya itu simple aja. Dianggap simple ya. Ya udah lu jalanin aja, it's okay. Kalau lu udah jalanin ya udah, ya berharap aja corona ini cepet kelar dan lu bisa Ngumpul lagi. ngumpul, terutama kayak pekerja seni juga sih, yang biasanya gua ataupun si dia yang biasanya fotografi ataupun videografi, itu yang selalu di outdoor, mainnya di lapangan, sekarang di kamar ngedit. Editnya di kamar. Yang editnya sekarang di kamar. Iya. Nah, tapi di sini, oh ya, gimana nih?
setelah lulus dari sekolah lu, menurut lu gimana? Lu ada kerjaan atau ada kuliah atau ada apalah atau kegiatan yang lain? Kalau kuliah sih belum dimulai ya ospeknya, tapi teman-temanku itu udah mulai ospek dan Bentar lagi pak, bentar lagi, Iya, bentar lagi, bentar lagi. bentar lagi, Bentar ospek lagi. online. Makanya aku rajin ngestok video konten itu buat ya aku tinggalin tapi kita manjakan subscriber juga. Ya benar. Sebenarnya sih kalau lu bikin video konten, konten kreator, animation, terus foto editing, audio visual kreator, itu sebenarnya salah satu juga dari portofolio lu besok gitu. Kalau di dunia grafis tahu gua sih portofolio lu itu lebih diutamain karena Iya. basically sih emang gak skill lebih diutamain dan dibutuhkan gitu. Terutama kayak gua yang biasanya di audio engineer, yang biasanya selalu nonton artis, manggung, lah dadak kok saiki. Kayak apa-apa lur. Abot wis. Tapi kalau nuruti abot sih. Nah, misalnya ada kemauan untuk belajar sih, ya bertahap lah. Iya sih, sebenarnya kalau kalau dari gua sendiri sih ya, kalau dari aku itu sebenarnya kalau di dunia artworking itu sih nggak apa ya, nggak ada habisnya untuk selalu explore dan selalu terjun langsung lah istilahnya, kayak lu mencari di mana lu bisa nyariin jati diri lu di dunia artwork. Kayak gua nih, contoh, gua bermusik udah kurang lebih 7 tahun. Tapi ya gua bermusik masih ya bisa dibilang masih pemula dan masih tahap belajar, because di setiap performa gua itu tiap hari gua yakin pasti ada ilmu yang terus bertambah, jadi one step tapi pasti. Jangan langsung berharap lu bisa melangkah tinggi, lu bisa terkenal, lu bisa dapat bayaran sehari 50 juta. Salah itu. Intinya kalau lu bekerja di dunia artwork itu bekerjalah karena portofolio, bukan karena uang. Karena uang itu mengikuti ketika portofolio udah naik gitu. Jadi perbanyak pengalaman ya. Iya, yang pasti banyak pengalaman. Pengalaman nanti uang nanti kalau masalah uang sih bisa mengikuti kualitas yang kalian Yang keluarkan. ada. Iya. So kalau bicara masalah uang, kalau gua sih kalau masalah uang sih itu bukan materi utama aku sih. Tapi kalau uang itu aku pikir itu kayak ya udah buat penyemangat aja. Iya, penyemangat Karena itu ya. prosesnya itu bener susah kalau di editing video, lalu harus jungkir balik ngevideo lah dari angle bawah, angle atas. Terutama lu nggak pakai stabilizer atau handheld, itu pasti susah. Nah, tapi kalau menurut gua sih nggak ada yang nggak susah selama lu mau berusaha untuk belajar gitu. Utamanya belajar dari pengalaman gitu. Pengalaman. Itu berbanyak sih. Iya, dan kita berdua sebenarnya satu tim. Yang sekarang satu tim. Dulu ceritanya tuh gua yang waktu SMK itu ya sering sih kalau di beberapa setelah pulang sekolah itu gua main ke sekolahnya dia, ke SMA Semen. Jadi dulu itu sekolahku itu kalau setelah bengkel itu kan setengah-setengah toh. Sip-sipan lah bisa dibilang kayak gitu. Nah, itu aku pergi ke ini ditelepon dari Pihak SMA. SMA. Mas, aku benak nopo listriknya ini. Bareng ngono. Oh iya Pak, saya langsung berangkat. Cat. Terus kita itu kenalnya ini pas di lobby ya. Pas di lobby santai-santai. Iya, sih. santai-santai, terus gua ya sedikit lah Sedikit. Ya, ngintip ngobrol-ngobrol. ciwi-ciwi. Ya akhirnya kita kenalan, terus kita tukeran IG, terus nomor WA, terus ujung-ujungnya sampai sekarang. Iya, jadi satu tim gitu loh. Iya, sampai satu kuliah, satu bangku iki meneh iki iso. Wis Satu kelompok juga gitu. gak mas, kelompok ya. Iya, Kita gitu. satu kelompok. Biasa gitu. Terus ya kalau dari gue sih gak masalah sih. Ya lek dasare niate gelem belajar ya pasti iso. Dene ngono. Lek wong Jawa iku jalaran saka kulino. Lek awakmu kulino ngedit ya Ya iso ngedit. iso ngedit. Soalnya semakin banyak jam terbangmu, semakin sering kamu megang artwork, semakin cepat juga lu dapat ilmu. Dan yang pastinya troubleshooting itu pasti ada lah. Pasti. Apalagi kalau kita ngedit, enak-enak ngedit tengah malam,
laptopnya blank. Cek gak kurang ajar ya tau. Kurang Wis iku ajar. langsung blue screen. Lah lek blue screen ngono wis pasrah, apa ono wis. Apa mana lek durung di-save iku sing abot wis. Ibarat nyawa belum kembali sepenuhnya gitu. Iya, wis padha karo ngene ae, akmu seneng arek iki. Wis kadung seneng, kadung nyaman, dadak wis karo liyane. Dadak. Ya wis. Ya wis Ya wis. dijaga. Lanang kok ngelek maneh lah, lah apa wedi. Iya. Iya, lanang kan menang mele. Ya. Tapi wedok ya ngono, menang nolak. Heeh. Iku sing angel. Angel ngono iku. Angel wis angel teman. Jadi ya kembali ke topik, ketika lu ngedit itu hasil itu bagus jelek itu oke, nggak masalah. Dan ya udah hargain aja hasil lo, itu hasil kerja lo, hasil keringat lo. Iya. Semaksimal apapun hasilnya itu syukurin aja lah. Iya, syukurin. Kalau di dunia artwork itu nilai untuk berkarya itu tinggi dan nilai estetika, nilai menghargainya tuh sangat kental. Karena gua dulu pernah di 2017 juga diundang di Kemendikbud RI buat ya sosialisasi pembuatan lagu juga, di artwork juga, cuman di sound engineer. Oh. Terus sound production juga. Berarti bikin musik ya? Ya udah 2021 rencana gua rilis album kedua. Nantiin ya, nantiin. Oke. Tapi di sini gua collaboration sih. Nggak. Ada teman gua yang namanya dari SMA 1 juga. Oh. Di Gresik juga sih. Tapi itu juga tim artwork gua. Jadi aku mikir, dan piye daripada nganggur. Kan yes, kita bikin karya iseng-iseng. Alhamdulillah udah dapat single sekitar 12 single lah. Itu satu album. Nggak, itu udah mau 2 album. Oh, 2 album. Untuk yang album yang dulu itu kerjasama sama Kemendikbud RI juga. Yang 2017 itu udah dirilis. Terus nanti kita 2021 rencana kita album perdana mandiri, record mulai nol, katanya bayar bisa. Jadi kita productionnya itu home production gitu. Dan dia rencana mau, si Yobi ini mau rencana tak ajak collaboration juga. Tapi dia tak bilangin, Bi, durung ono duwe Bi tapi ne Bi. Tarang ngono. Tapi ini juga untuk jangka panjang juga sih. Dalam arti kalau di dunia artwork itu uang itu pasti yes, lek kamu bekerja di artwork tapi mendingin uang. Wis guaan kameramu, guaan laptopmu. Because di dunia artwork itu kembali lagi portofolio, seberapa pantas kamu dibayar untuk Untuk hasil seni itu berarti ya. portofolio. Iya, seni. Terus di 2019 kalau nggak salah baru ini gua turun ke dunia visual art. Itu karena apa? Kok bisa kan dari sound engineer, Dari musik, ya, itu dari musik musik kan, masuk ke audio media. kan. Kok Ah. jadi visual gitu gimana?